pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita bisa berkumpul di pagi hari ini atas karunia kenikmatan, keberkahan terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman setelah sebulan penuh kita menunaikan kewajiban kita, melaksanakan salat qiyamul lail, melaksanakan tarawih, berpuasa di siang hari, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah sosial, memperbanyak sedekah, infak dan amal soleh lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam dan salawat terlimpahkan kepada Al-Mursalul Kabir, suri tauladan yang telah Allah utus sebagai makhluk terbaik di alam semesta, yang telah mengajarkan kepada manusia, yang telah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga keberhasilannya menjadi bukti kebenaran ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnahnya. Islam bukan hanya dalam tataran teori, Islam bukan sekedar ilmu moral etika, tapi Islam sebagai satu kesatuan dibuktikan Nabi dan para sahabat yang telah mengamalkan agama ini dengan benar, dan mereka sebaik-baik generasi, dan tentunya kita patut untuk mencontoh, mengambil kembali semua keteladanan yang telah Nabi dan para sahabat tabi'in contohkan dalam sejarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah shaimin shaimat, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ramadan kurang lebih 13 jam lalu telah pergi. Belum pernah satu waktu, satu kesempatan di dalam kehidupan ini yang Allah berikan melebihi waktu kesempatan datangnya Ramadan. Jika Allah perintahkan kepada kita bertakwalah kalian, maka Allah butuh cuma 1 bulan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi pesan dari seluruh rangkaian Ramadan ini, yang di dalamnya kita diwajibkan puasa, diperintah Allah memperbanyak Al-Quran untuk dibaca, direnungkan, ditadabburi, menghidupkan sunnah-sunnah sebagai amalia untuk ruhiyah, penguatan ruhiyah. Kita diperintahkan untuk wajib mengeluarkan zakat. Ini pesan simbolis bahwa pesan-pesan ini bukan sebatas berhenti di pesan. Pesan harus wajibnya kita memiliki kepekaan sosial, kepedulian kepada mereka yang memiliki kekurangan, yang mungkin tidak mampu mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul di Jalan Rambutan, di halaman SD Muhammadiyah, dalam rangka bersyukur, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah setelah sebulan kita menunaikan perintah wajibnya puasa ini, yang goalnya adalah sekali lagi takwa. Maka di hari yang Idul Fitri ini, di hari telah kembalinya kita kepada fitrah kita, ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Kembali kepada kesucian, seakan-akan mengisyaratkan bahwa ketakwaan itu telah kita raih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman la'allakum tattaqun, terus tattaqunnya itu tidak tercapai. Kalau ternyata nggak tercapai, berarti ada problem, ada trouble dengan iman ini, ada trouble dengan amal soleh ini. Maka ada baiknya kita renungkan kembali hakikat
di dalam hari yang fitri ini apa itu sesungguhnya ketakwaan ini. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Asad dalam tafsirnya The Message of Al-Quran menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah kesadaran seseorang agar dia takut kepada Allah untuk mendekat dengan ibadah, tapi juga dia takut dengan murkanya, dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau ini muncul hari ini kesadaran, insya Allah kita telah mencapai itu. Tetapi ingat telah Allah memberi dua parameter setidaknya, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian sampai kepada ketakwaan, yaj'al lakum furqana, maka kami, kata Allah, dia Allah pastikan akan menjadikan untuk kita furqan. Jadi Allah memerintahkan kita puasa siang hari. Semua pasti lapar, termasuk makhluk Allah yang lain. Dari binatang-binatang yang puasa pasti lapar juga, pasti haus. Tapi saat kita puasa tidak makan, tidak minum dan haus, kita masih melakukan amal saleh. Kita hidupkan ruhi kita, spiritual exercise kita muncul dengan kita menjaga sholat 5 waktu, dengan kita memperbanyak sedekah, infak, zikir, berdoa, mengasah kepekaan sosial. Maka di situ sebetulnya puasa tidak berhenti di puasa, tapi puasa mengajak, memberikan pesan bahwa kita harus mampu merasakan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza yang dia hari ini tentu kemarin sebulan tidak tahu apakah sahur ada yang dimakan, buka ada yang dimakan. Naudzubillah. Allahu Akbar.